Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab memiliki sifat yang keras. Tatkala mendengar kabar bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat, Umar sempat bingung dan tidak percaya. Ia menolak setiap usaha orang yang hendak meyakinkan mengenai kenyataan pahit itu. Ujar Muhammad Hussein Haikal dalam bukunya yang berjudul Umar bin Khattab. Umar berdiri di depan orang sambil berkata, "Ada orang dari kaum munafik yang mengira bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah wafat, tetapi demi Allah, sebenarnya dia tidak meninggal, melainkan ia pergi kepada Tuhan seperti Musa bin Imran. Ia telah menghilang dari tengah-tengah masyarakatnya selama 40 hari. Kemudian kembali lagi ke tengah mereka setelah dikatakan dia sudah mati. Sungguh, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pasti akan kembali seperti Musa juga. Orang yang menduga bahwa dia telah meninggal, tangan dan kakinya harus dipotong." Setelah Abu Bakar As-Siddiq datang dan sesudah melihat Rasulullah, Umar pun akhirnya yakin bahwa Rasulullah memang sudah tiada. Abu Bakar mendatangi orang-orang yang sedang berkerumun itu lalu berkata, "Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal. Tetapi barang siapa yang menyembah Allah, Allah hidup selamanya dan tak pernah mati." Kemudian ia membacakan firman Allah yang artinya, "Dan Muhammad hanyalah seorang Rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa Rasul. Apabila jika dia wafat atau dibunuh, kamu kembali ke belakang atau murtad? Barang siapa yang kembali ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberikan balasan kepada orang yang bersyukur." Al-Quran Surat Ali Imran ayat 144. Setelah Abu Bakar As-Siddiq membacakan ayat itu, Umar jatuh tersungkur di tanah. Kedua kakinya sudah tidak dapat menahan lagi. Setelah ia yakin bahwa Rasulullah memang sudah wafat, seolah ia tak pernah mendengar ayat itu sebelumnya. Berpikir masa depan. Tak lama setelah sadar, Umar kembali pula sebagai manusia politik. Kembali ia memikirkan masa depan kaum muslimin sesudah peristiwa yang sudah memilukan hati itu. Ia mulai berpikir mengenai masa depan umat Islam sepeninggalan Nabi. Situasi itu memang memerlukan pikiran yang mendalam. Andai kata orang-orang Arab terus berselisih di antara sesama mereka, niscaya Islam akan menghadapi bahaya besar. Mereka yang tinggal jauh dari Mekah dan Madinah, di berbagai kawasan di semenanjung itu, tidak dapat menyembunyikan kejenuhan mereka terhadap kekuasaan Quraisy dan kekuasaan di Madinah. Menurut Haikal, hal inilah yang pertama kali dipikirkan Umar begitu ia yakin bahwa Rasulullah sudah wafat. Dan ini akan segera terlihat dengan jelas bahwa jika keadaan dibiarkan dan tidak ada orang yang dapat segera mengambil langkah dan mengatur strategi muslim yang tepat, kaum Muhajirin dan kaum Ansor hampir saja terjerumus ke dalam perselisihan. Dan di segenap penjuru negeri akan berkobar pemberontakan. Oleh karena itu, ia cepat-cepat menyeruak di tengah-tengah jamaah muslim di masjid, membicarakan kematian Rasulullah. Ia terus menuju ke tempat Abu Ubaidah bin Zahra dan berkata, "Bentangkanlah tangan Anda, akan saya baiat Anda. Andalah orang kepercayaan umat ini atas dasar ucapan Rasulullah." Mendengar kata-kata Umar itu, Abu Ubaidah terperangai. Ia sadar mengenai umat Islam sekarang ini memang perlu ada keputusan cepat. Tetapi pendapat umat itu tidak disetujuinya. Ditataplah laki-laki itu seraya berkata, "Sejak Anda masuk Islam, tak pernah Anda tergelincir. Anda akan memberikan sumpah setia kepada saya, padahal masih ada Abu Bakar, salah seorang dari dua orang." Sementara kedua orang itu sedang berpikir mengenai persoalan genting itu,
Tiba-tiba datang berita bahwa Ansor sudah berkumpul di Saqifah Banu Sa'idah dengan tujuan agar pimpinan muslim di tangan mereka. Saat itu juga Umar cepat-cepat mengutus orang kepada Abu Bakar di rumah Aisyah agar segera datang. Abu Bakar menjawab melalui utusan itu bahwa dia sedang sibuk. Tetapi Umar menganggap keadaan muslim lebih penting untuk sekedar meninggalkan kesibukan itu sebentar kendati sedang mempersiapkan jenazah Rasulullah. Sekali lagi Umar mengutus orang kepada Abu Bakar dengan pesan telah terjadi sesuatu yang sangat memerlukan kehadirannya. Abu Bakar pun kemudian datang dan menanyakan apa yang terjadi. Ia harus meninggalkan persiapan jenazah Rasulullah. Anda tidak tahu, kata Umar, bahwa pihak Ansor sudah berkumpul di Serambi Banu Sa'idah hendak menyerahkan pimpinan ke tangan Sa'ad bin Ubadah. Ucapan yang paling baik ketika ada yang mengatakan, dari kami seorang amir dan dari Hurai seorang amir. Abu Bakar melihat keadaan memang sangat berbahaya. Cepat-cepat ia berangkat disertai Umar dan Abu Ubaidah menuju Saqifah. Begitu mereka sampai, Abu Bakar yang memimpin perdebatan Ansor dengan sikapnya yang bijaksana dan lemah lembut, Umar berdiri di sampingnya mengawasi apa yang akan terjadi. Setelah melihat Hubab bin Muzir membakar semangat Ansor supaya menentang jika tak ada seorang amir dari mereka dan seorang amir dari Muhajirin. Bah, kata Umar, jangan ada dua kemudi dalam satu perahu. Orang-orang tidak akan mau mengangkat kalian sedang nabinya bukan dari kalangan kalian. Tetapi mereka tidak akan keberatan mengangkat seseorang pemimpin selama kenabian dari kalangan mereka. Alasan dan kewenangan kami sudah jelas buat mereka yang masih menolak semua itu. Siapa yang mau membantah kewenangan dan kepemimpinan Muhammad, sedang kami adalah kawan dan kerabat dekatnya, kecuali buat orang yang memang cenderung hendak berbuat batil, berbuat dosa dan gemar mencari-cari malapetaka. Hubab menjawab dengan meminta kepada Ansor supaya mengeluarkan kaum Muhajirin dari Madinah, atau mereka harus berada di bawah pimpinan Ansor. Kemudian kata-kata yang ditunjukkan kepada ketiga orang Muhajirin itu, ya, demi Allah, kalau perlu biar kita yang memulai peperangan. Mendengar ancaman itu, Umar menjawab, mudah-mudahan Allah memerangi kamu. Hubab pun menjawab lagi, bahkan Andalah yang harus diperangi. Kedua ucapan itu telah membangkitkan kemarahan di hati mereka. Melihat situasi demikian, Abu Ubaidah bin Zahra segera turun tangan dan berkata yang ditunjukkan kepada penduduk Madinah, saudara-saudara Ansor, kalian adalah orang yang pertama memberikan bantuan dan dukungan. Janganlah sekarang menjadi orang yang pertama pula mengadakan perubahan dan pemberontakan. Kata-kata itu dapat meredakan kemarahan mereka. Mereka mulai berdiskusi dengan saling mengumumkan argumennya. Bashir bin Sa'ad, salah seorang pemimpin Khazraj, bergabung kepada pihak Muhajirin. Dengan demikian, Ansor tidak ada lagi sepatah kata pun. Abu Bakar memperkirakan bahwa keadaan sudah reda dan sudah saatnya mengambil keputusan. Ia mengajak orang-orang supaya bergabung dan mengingatkan jangan terpecah belah. Kemudian ia mengangkat tangan Umar dan Abu Ubaidah seraya berseru, ini Umar dan ini Abu Ubaidah. Berfikirlah ikrar kalian kepada yang mana saja yang kalian sukai. Tetapi Umar tidak akan membiarkan perselisihan menjadi pertengkaran yang berkepanjangan. Dengan suaranya yang lantang menggelegar, ia berkata, Abu Bakar, bentangkanlah tangan Anda. Maka Abu Bakar membentangkan tangan dan oleh Umar ia diikrar seraya katanya, Abu Bakar, bukankah Nabi menyuruh Anda memimpin muslimin bersembayang? Anda penggantinya atau khalifahnya. Kami akan membaiat orang yang paling disukai oleh Rasulullah di antara kita semua.
Menyusul Abu Ubaidah memberikan ikrar dengan mengatakan, "Andalah di kalangan muslimin yang paling mulia dan yang kedua dari 2 orang di dalam gua." Menggantikan Rasulullah saat sholat, sesuatu yang paling mulia dan utama dalam agama kita. Siapa lagi yang lebih pantas dari Anda untuk ditampilkan dan memegang pimpinan kita? Masya Allah, inilah kisah tentang Umar bin Khattab yang emosi ketika mendengar kabar bahwa Rasulullah SAW telah wafat. Dan Abu Bakar As-Siddiqlah yang akhirnya menggantikan posisi sebagai khalifah. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajarannya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Muhammad SAW wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Rasulullah wafat pada usia 63 tahun di rumah Aisyah, istri beliau. Rasulullah wafat dalam usia 63 tahun. Beliau berhasil menguasai seluruh jazirah Arab masuk ke dalam Islam. Bayangkan, dalam usia 63 tahun beliau mampu menyatukan seluruh jazirah Arab dalam pangkuan Islam. Hari ini usia 63 tahun, apa yang kita hasilkan? Dan Rasulullah adalah orang yang sukses dalam mengemban misi kenabian dan menyebarkan agama Islam ke seluruh jazirah Arab. Meski Rasulullah menjelang akhir hidupnya, beliau sakit panas demam selama 13 atau 14 hari. Beliau sempat untuk menjalankan sholat. Dalam satu riwayat disebutkan setelah sadar dari pingsan Rasulullah, sholat dipandu dengan Ali bin Abi Thalib dan Abbas bin Abdul Muthalib mengemani sholat subuh. Walau badan beliau belum fit. Demikian itulah, semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.